Jadi kita itu jangan hanya fokus pada kita menyelenggarakan pelatihan bagi guru, ya tidak mungkin hanya itu. Murid SMK dituntut untuk bisa mengerjakan bidang keahlian tertentu, tetapi kalau sarananya tidak lengkap, unit produksinya tidak ada, bagaimana anak-anak itu akan praktek? Anak-anak nelayan itu kebanyakan malah mereka sekarang ini jarang kenal dengan laut, Pak. Dan itu baru satu-satunya lembaga di luar TNI Polri yang mendapatkan akreditasi dari BSSN. Ing ngarsa Sungtuwada ing madya Mangunkarsa tuturi handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPTkers, apa kabar? Senang sekali saya Suwadi berjumpa kembali dengan Anda dalam program podcast yang menghadirkan inspirasi, gagasan, dan inovasi pendidikan vokasi khususnya bidang kelautan, perikanan, dan TIK. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu-isu strategis, kebijakan, dan program-program KPTK tahun 2026. Dan di studio baru kami telah hadir Bapak Lismanto, Kepala BPV MPV KPTK sebagai narasumber. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak Suwadi. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah Ya. sehat. Bapak ini saya dengar-dengar aja ini. Katanya Bapak suka masak ini ya? Iya Pak Suwadi, jadi di KPTK ini kan agak jauh ya dari keramaian ya, sehingga cari menu makanan yang cocok dengan lidah itu rasa-rasanya harus berjalan jauh, harus jauh keluar dari kantor. Makanya saya sering masak sambil memanfaatkan produksi hasil perikanan di KPTK. Kita kan sudah punya kolam yang hampir 2 minggu sekali panen ya. Jadi Bapak masaknya ini ya, apa yang dihasilkan oleh produk-produk ini, inovasinya teman-teman di KPTK ini Bapak coba olah untuk masak begitu? Iya, jadi Allah. saya asalnya dari Magelang ya. Di Magelang itu dikenal salah satu masakan yang disukai itu namanya mangut. Mangut. Tapi kalau di kampung saya namanya mangut lele yang banyak disukai. Nah di sini kan lele nggak terlalu banyak ya yang suka. Tapi nila kan banyak. Nah saya masak mangut nila. Selain itu, selain mangut saya juga seneng masak sop ikan. Menyegarkan Mbak Suwadi. Iya. Jadi makanan itu mangut maupun sop itu kaya dengan rempah-rempah. Ada jahe, ada merica, ada ketumbar dan sebagainya, itu bikin badan kita itu tambah fit, tetap fit gitu. Wah, ini menarik sekali Pak. Ternyata produk KPTK di-mix dengan resep-resep apa ini, mangut yang asli makanan khas Magelang ya Pak ya? Iya, Luar biasa. salah satunya. Kalau sop ikan bukan dari Magelang, tapi dari Banten itu sop yang sering saya masak ya. Oke. Oke Pak, luar biasa. Nanti saya pengen coba Pak masakan Pak ini. Karena ini saya baru dengar ini masakan mangut. Karena yang saya kenal itu ya konro, coto gitu ya. Kasar gitu. Gini Pak, ini Bapak ini kalau nggak salah udah berapa tahun Pak ini memimpin di KPTK ini Pak? Di KPTK itu sejak bulan Agustus ya, definitif ya, Agustus 2023. Jadi kurang lebih sudah 2,5 tahun lah ya. Nggak terasa juga ya, 1,5 tahun. Sudah kerasan Pak ya? Di sini enak Pak Suwadi, tempatnya itu kalau di Jakarta itu kan cirinya macet, udaranya sudah nggak sesegar di sini. Kalau di sini aduh seger banget Pak Suwadi, itu kalau pagi itu masih lihat langit warnanya biru, Udara masih segar Pak ya? segar gitu. Kalau kehujanan itu kalau di Jakarta aduh itu kan air hujan itu kan
kena debu ya, jadi cepat bikin sakit. Kalau di sini nih, kalau hujan-hujanan masih nggak apa-apa gitu. Iya, luar biasa ini. Eh, dalam rentang 2,5 tahun Bapak di sini tentu banyak hal yang sudah Bapak lakukan ya. Kayaknya eh, mungkin bisa diceritakan Pak, hal-hal yang sekiranya bisa menjadi inovasi atau gebrakan-gebrakan Bapak selama 2,5 tahun di KPTK Pak. Ya, dalam 2,5 tahun ini saya mencoba melanjutkan perjuangan kepala balai sebelumnya ya, yang terkait dengan 3 bidang itu, bidang kelautan, bidang perikanan, dan bidang TIK. Nah, saya berpikir bahwa SMK itu tidak bisa dalam konteks teori ya, semua harus praktek. Maka di sini saya berusaha untuk memperbanyak sarana, terutama untuk sarana praktek. Ya, ada lab untuk perikanan, kemudian lab kelautan maupun untuk lab bidang TIK. Bahkan untuk bidang kelautan sendiri kami selenggarakan atau kami bangun namanya literasi bahari. Literasi bahari itu berisi berbagai informasi tentang informasi bidang kelautan ya. Lautan Pak. Mulai dari profesi bidang kelautan itu apa saja, kemudian pelabuhan-pelabuhan itu ada di mana saja, kemudian peralatan navigasi itu seperti apa, termasuk sampai bagaimana keselamatan di laut, bagaimana menangani sampah di laut, itu kami sajikan dalam literasi bahari itu. Jadi sedetail itu Pak ya. Iya, jadi ini yang dalam literasi. betul. Jadi kita itu jangan hanya fokus pada kita menyelenggarakan pelatihan bagi guru ya, tidak mungkin hanya itu. Karena kita harus membangun itu ekosistem itu, ya mungkin fokusnya di situ, tapi berbagai hal itu juga harus kita dukung. Kita di literasi bahari itu justru anak-anak nih Pak Swadi, anak-anak PAUD, anak-anak SD itu banyak mengunjungi literasi bahari itu Iya. sebagai penanaman jiwa atau mencintai bahari itu sejak usia dini gitu. Jangan sampai instan oh ini langsung Perkenalkan sejak awal supaya mereka mencintai lebih mencintai bahari. bahari karena Ini yang harus memang kita bangun. Indonesia atau ya Indonesia kan dikenal negara maritim Pak ya, mungkin Betul. harus 2/3 wilayah kita perairan, ya kan? Maka seharusnya kita fokus di situ. Apa yang bisa kita optimalkan dari 2/3 wilayah perairan kita itu gitu ya. Maka kita dorong anak-anak supaya lebih mencintai ya sejak awal terhadap bahari. Kalau sudah dari kecil sudah mencintai bahari, lama-lama mereka akan berpikir apa yang bisa mereka kerjakan pada saat mereka dewasa. Mungkin pekerjaannya di situ. Ini yang harus Iya, iya. kita bangun. Iya, luar biasa Pak. Ini memang karena kita tahu banyak sekali orang-orang nelayan, anak-anak nelayan itu kebanyakan malah mereka sekarang ini jarang kenal dengan laut Pak. Ya, Jadi mereka lebih banyak kenal tentang dikirim ke kota sama orang tuanya. lebih senang bekerja di daratan. Ya itu. Wah, ya. Nah, ini luar biasa ini program literasi bahari ini Pak untuk mau lebih mendekatkan mereka dengan bahari. Oke Pak. Ya, Terkait dengan ini kembali ke tupoksi KPTK. Ini ya, tentu di dalam program 2026 ini tentu harus menyentuh lebih banyak sasaran mungkin begitu. Nah, mungkin terkait dengan apa yang telah Bapak lakukan 2,5 tahun, kemudian juga kesinambungannya dengan ini program 2026 Pak mungkin bisa dijelaskan gimana Pak ini? ya. Tentu KPTK ini mengampu 3 bidang itu, tiga-tiganya ada beberapa hal yang sudah dikembangkan dan akan menjadi salah satu
program di 2026 ini. Contoh misalnya untuk bidang kelautan ya. Di Sulawesi Selatan ini kan dikenal dengan kapal pinisi ya. Iya, iya. Dulu dikenal sangat terkenal dengan kapal pinisi dan juga pelaut-pelautnya gitu kan. Nah, tapi untuk produksi kapal sendiri itu kelihatannya belum terlalu banyak yang saya lihat ya. Ada beberapa perusahaan produksi kapal, tetapi kelihatannya masih sedikit. Nah, maka tahun ini kami coba kembangkan bagaimana teknika kapal itu juga menjangkau untuk produksi kapal, walaupun kapal-kapal yang masih sederhana, kapal-kapal speedboat. Karena di sini kan jauh dari laut, Pak Swadi, sehingga kalau produksi kapal, kapalnya yang kecil-kecil aja seperti speedboat gitu ya, sehingga bisa diangkut ke dermaga. Itu untuk bidang kelautan. Untuk bidang perikanan itu ada satu ekosistem dari mulai pembenihan sampai ke pengolahan. Nah, maka kalau kita lihat di SMK ini banyak sekali jurusan SMK bidang perikanan, tetapi banyak juga yang mungkin belum terpenuhi sarana prasarananya. Nah, KPTK ini coba kembangkan dari mulai start awalnya dulu, mulai pembenihan ya. Kita melakukan pembenihan, kalau benihnya sudah kita produksi ya, nanti benih ini akan kita pikirkan mau diapakan kalau sudah ada benih. Maka langkah berikutnya membudidaya. Nah, maka perlu sarana untuk budidaya ya. Kemudian setelah budidayanya berhasil, produksi ikannya sudah melimpah, mau diapakan? Kan mungkin bisa ke marketingnya, ke penjualannya, tetapi juga bagaimana ikan itu bisa diolah. Maka kemudian dilakukan pengolahan dan seterusnya. Termasuk untuk produksi pakan, bagaimana membangun kualitas atau produksi ikan. Nah, untuk bidang TIK tahun lalu, akhir tahun kemarin, BPPNPV KPTK itu sudah mendapatkan akreditasi, salah satunya akreditasi dari Badan Siber dan Sandi Negara sebagai institusi penyelenggara pelatihan. Dan itu baru satu-satunya lembaga di luar TNI Polri yang mendapatkan akreditasi dari BSSN. Jadi satu-satunya di luar TNI. Ya, baru lembaga KPTK ini Pak yang baru Kemendikbud itu yang punya akreditasi itu. Nah, maka di tahun ini kita juga dorong karena akreditasi keamanan cyber itu penting ya. Maka kita dorong supaya itu menjadi salah satu langkah awal ya, bagaimana ke depan kita punya kemampuan keamanan cyber. Kemudian juga tahun lalu KPTK sudah membangun kerjasama dengan salah satu mitra industri ya, PT Kimkom Indonesia, untuk mendampingi beberapa SMK supaya memiliki teaching factory untuk produksi game. Nah, tahun ini akan kita lanjutkan bagaimana SMK yang sudah dibina itu punya produksi sendiri, produksi game. Langkah-langkah itu nanti akan membangun SMK-nya untuk punya teaching factory atau unit produksi di ada sekolah masing. transfer teknologi begitu Pak ya, Betul. dari Kimkom, sehingga nanti ini bisa dikembangkan di sekolah-sekolah SMK gitu Pak ya. Iya, iya. Oke. Ini ada satu hal lagi Pak, pertanyaan. Kita ini sering mendengar adanya semacam kesenjangan kompetensi Bapak. Ya. Yaitu antara lulusan sekolah ternyata tidak matching dengan kebutuhan industri Bapak. Ya. Artinya bahwa ini kalau kita tarik sedikit ke belakang, ada kurikulum yang dikembangkan di sekolah, itu ternyata kurang matching, kurang pas dengan kebutuhan yang ada industri. Nah,
Kira-kira ini peran BPV, MPV, KPTK Bapak ini gimana untuk bisa berkontribusi menyelesaikan hal tersebut? Ya, jadi keselarasan dengan dunia usaha, dunia kerja itu memang harus kita bangun. Tetapi ini runtutan yang panjang Pak Swadi, membangun penyelarasan ini. Misalnya begini, SMK itu murid SMK itu dituntut untuk bisa mengerjakan satu keterampilan atau bidang keahlian tertentu. Tetapi kalau sarananya tidak lengkap, unit produksinya tidak ada, bagaimana anak-anak itu akan praktek? Ya kan? Jadi harus ada didukung, disupport dengan sarana prasarana praktek yang Tidak hanya alatnya loh ya, tetapi ada unit bisnisnya yang memang berproduksi di SMK. Alatnya ada, alatnya lengkap, tapi tidak berproduksi. Bagaimana anak-anak itu, murid-murid itu bisa praktek? Ya kan? ya, Karena itu merupakan proses panjang bagaimana anak-anak itu belajar, tetapi juga punya pemikiran bagaimana memproduksi sesuatu barang, kemudian sustainability-nya, ya. ya kan, marketingnya dan Terus sebagainya. yang ini tadi, kalau peran KPTK, Nah, masuk di situ maka gimananya Pak ini? KPTK itu harus memberikan contoh. KPTK itu harus memberikan contoh. Ada unit produksi yang dilakukan di KPTK, sehingga proses produksi itu bisa berjalan secara berkelanjutan, ya, secara berkelanjutan. Nah, maka salah satu bagian yang akan diterapkan apapun pelatihannya, salah satu bagian yang perlu menjadi materi dalam pelatihan itu bagi guru-guru di SMK, satu bagaimana SMK itu harus melengkapi sarana prasarananya dengan TEVA-nya atau unit produksinya. Tidak hanya sekedar sarana prasarananya, tetapi harus berproduksi. Maka di situ ada proses alih knowledge, ya kan? Ya. Nah, maka peran balai itu memberikan contoh, kemudian juga memberikan pelatihan. Tidak mungkin hanya memberikan pelatihan tanpa contoh, tanpa praktek, ya kan? Maka tadi yang sudah saya sampaikan, KPTK punya beberapa peralatan TEVA, unit produksi atau lab yang ada, itu ada yang sudah sustain ya. Misalnya produksi ikan tadi. Jadi hampir 2 minggu sekali panen karena kolamnya masih terbatas ya. Tetapi setidaknya 2 minggu sekali bisa panen. Nah, berkelanjutan terus gitu. Ada 8 kolam misalnya yang sudah ada ya. 8 kolam itu tidak sekaligus ditebar kemudian dipanen sekaligus. Tapi 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Ya, Nah, ini harapannya bisa direplikasi gitu. direplikasi oleh sekolah-sekolah. gitu. Maka siapa yang akan mereplikasi? Guru-gurunya tadi. Iya. Gitu kan. Nah, kalau gurunya sudah lihat polisi praktek baik yang sudah dilakukan oleh KPTK, maka akan diharapkan akan dibawa ke sekolah supaya sekolah juga punya pemikiran bagaimana sisi keberlanjutan atau sustainability-nya itu bisa jalan gitu kan. Nah, ini yang harus kita bangun duluan. Mindset-nya itu yang harus kita bangun duluan. Ini ada satu gambaran secara umum gini, Pak Suwadi. Kalau misalnya ada SMK bidang perikanan, punya kolam yang besar, cuma hanya 1 kolam, ya kan? Kolamnya 1 tapi besar, kemudian pada saat menebar benih puluhan ribu ditebar di situ. Panennya selama 3 atau 4 bulan baru panen gitu ya. Iya. Nah, saat panen karena panennya melimpah, harga pasti turun dong, Betul. ya kan? Nah, tapi kalau misalnya sekolah itu punya kolam misalnya 16 kolam gitu ya. Kemudian minggu pertama ditebar, minggu kedua ditebar dan seterusnya, maka minggu ke-17 di bulan ke-5 saatnya panen,
Kolam yang pertama tadi panen, kolam yang pertama yang ke-1 ya. Maka kalau itu sekolah punya kerjasama dengan rumah makan itu akan secara kontinu seminggu sekali di drop ikan. Jadi Itu Kak. ada Ada keberlanjutan. keberlanjutan ya. Iya, tapi kalau kolamnya cuma 1, panennya 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali, rumah makan itu sudah Iya, betul. tidak mungkin mengambil semuanya kan. Iya. Istilahnya itu sudah lari duluan lah. Baik Bapak, ini kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih sekali, luar biasa sharing-sharing Bapak. Sebagai closing statement Pak, kami silahkan mungkin seberapa yakin Bapak terhadap ini peningkatan kompetensi dan juga peran besar KPTK ini terhadap kemajuan dan pengembangan dunia vokasi, pendidikan vokasi di Indonesia, Bapak. Silakan Bapak. Saya yakin dengan falsafahnya Ki Hajar Dewantara, ya. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Jadi tidak semuanya dibelajarkan kemudian bisa sekaligus begitu. Tetapi kita pertama harus memberikan contoh teladan. Ya kan? Nah, setelah memberikan contoh teladan, kita memberikan pelatihan, kita coba masuk di situ. Kita ikuti apa yang sudah dikembangkan di sekolah. Ya, kita ikuti perkembangannya seperti apa, kita dampingi. Ya kan? Nah, setelah itu mulai tumbuh, maka kita tinggal melakukan pemantauan nih. Dipantau terus bagaimana perkembangannya. Nah, tidak mungkin kita ini berharap SMK itu akan tumbuh dengan sendirinya kalau nggak diberi contoh. Maka saya yakin kalau KPTK ini bisa memberikan contoh yang baik, memberikan bukti-bukti praktek baiknya, maka itu akan direplikasi oleh sekolah. Ini barusan saya di WA oleh salah satu SMK di Sulawesi Selatan ini, sekarang sudah membudidaya udang faname di sekolahnya. Dan ini sudah beberapa siklus di tahun kemarin ya. Sehingga ini merupakan salah satu contoh yang sudah kita kembangkan. Nah, ini mudah-mudahan terus ditiru oleh lembaga-lembaga atau SMK yang lain. Nah, selain itu KPTK ini merupakan institusi yang terus berusaha memberikan layanan yang terbaik ya, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, dan kita terus membangun zona integritas bebas dari korupsi, sehingga dengan cara itu mudah-mudahan kita akan bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, lebih baik ya, dan memberi manfaat bagi masyarakat yang seluas-luasnya. Gitu Pak Sadin. Terima kasih Pak Kepala, luar biasa. Semoga bisa menginspirasi semua orang yang nanti menonton podcast kita ini ya. Amin. Baik, terima kasih Sobat KPTKers. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Lismanto, Kepala BPP MPV KPTK. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.